Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengambil judul materi yaitu fiksasi kering. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah histologi pengganti UTS. Adapun nama anggota dari kelompok kami sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan fiksasi kering dalam sitohistoteknologi. Fiksasi kering adalah metode penting dalam sitohistoteknologi yang bertujuan menghentikan aktivitas biologi sel dan menjaga struktur morfologi sebelum pewarnaan. Berbeda dengan fiksasi basah, fiksasi kering dilakukan tanpa cairan fiksatif, melainkan dengan pengeringan alami atau pemanasan langsung. Metode ini praktis dan cepat sehingga digunakan pada sediaan apusan seperti darah dan sputum. Pemahaman teknik yang tepat sangat penting agar preparat berkualitas dan hasil mikroskopisnya dapat diinterpretasi dengan akurat. Next. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apa itu fiksasi sitohistoteknologi? Yang kedua, bagaimana prosedur fiksasi kering pada sediaan sitologi? Yang ketiga, apa keunggulan dan keterbatasan teknik fiksasi kering? Yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan fiksasi kering? Untuk tujuannya, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian fiksasi kering. Yang kedua, mendeskripsikan prosedur pelaksanaan fiksasi kering. Yang ketiga, mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan teknik. Yang keempat, menganalisis faktor keberhasilan fiksasi kering. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk pengertian dari fiksasi adalah suatu metode yang mempertahankan komponen-komponen sel atau jaringan agar tidak mengalami perubahan dan tidak mudah rusak. Proses fiksasi ini diharapkan setiap molekul pada jaringan yang hidup tetap berada pada tempatnya dan tidak ada molekul baru yang timbul. Dilakukan segera setelah pengangkatan jaringan untuk mencegah autolisis. Untuk pengertian dari fiksasi kering merupakan metode fiksasi dalam sitologi yang dilakukan dengan mengeringkan sediaan di udara terbuka. Metode ini bertujuan untuk menjaga struktur sel dan komponen seluler agar tetap stabil sebelum melakukan pewarnaan, serta mencegah kerusakan atau perubahan bentuk sel akibat faktor lingkungan. Cocok untuk spesimen yang kuat dan pewarnaan sederhana seperti pap smear dan aspirat baja. Melakukan pengambilan sampel, lalu meletakkan sampel pada objek las dan membuat hapusan. Setelah itu melakukan pelabelan pada masing-masing objek las. Kemudian keringkan salah satu menggunakan hair dryer. Setelah itu hapusan dicelupkan ke dalam metanol sebanyak 5 kali. Lalu dicelupkan ke dalam eosin sebanyak 5 kali. Lalu dicelupkan ke dalam methylene blue sebanyak 5 kali. Kemudian dibilas menggunakan air mengalir. Keringkan sampel menggunakan tisu. Setelah itu hapusan diamati pada mikroskop. Lihat pada gambar yaitu waktu fiksasi kering tanpa menunggu kering. Mohon maaf, saya ulangi. Waktu fiksasi tanpa menunggu kering. Yang kedua, terlihat waktu fiksasi kering menggunakan hair dryer. Dan yang ketiga, gambar terlihat waktu fiksasi kering yang dianginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya ada keunggulan dan keterbatasan fiksasi. Yang pertama, keunggulan. Proses cepat dan praktis tanpa cairan fiksatif. Yang kedua, hemat biaya dan mudah dilakukan. Yang ketiga, resiko kontaminasi silang rendah. Adapun keterbatasannya yaitu pengeringan cepat atau tidak merata dapat merusak sel, tidak efektif untuk jaringan padat atau besar, kurang mengawetkan patogen secara efektif. Faktor-faktor keberhasilan fiksasi kering yang pertama suhu fiksasi. Suhu tinggi mempercepat fiksasi tapi harus dihindari agar spesimen tidak terlalu masak. Yang kedua, penetrasi dan ketebalan. Potongan jaringan tipis mempercepat penetrasi larutan fiksasi. Yang ketiga, waktu fiksasi. Optimal dilakukan segera setelah eksisi
Durasi berpengaruh pada kualitas dan aktivitas antigen. Yang terakhir adalah volume dan pH. Perbandingan volume ideal 10:1 dan pH fisiologis 6-8 dengan buffer fosfat.